Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syadaqallahul azim. Pertama, yang paling terutama sekali, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita sama-sama dapat melangkahkan kaki selangkah demi selangkah, mengayunkan tangan seayun demi seayun untuk melaksanakan aktivitas kita pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dosen kita, guru pembimbing kita, yaitu Bu Siti Majidah LCMA, dan teman-teman kita semua. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Al-Quran Hadis kelompok 3, Mukjizat Al-Quran Aspek Ramalan Masa Depan. Sebelum acara saya mulai, kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 3, saya Dodi Absaldi sebagai moderator, dengan anggota Rika Yuniarti, Dimas Arya Pramono, Putri Paula, Muhammad Zulfahmi, Dinda Kusuma Alfrista, Gita Amanda, Nadia Rizky Amalina, Ropiki Sagala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yuniarti. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Paula dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfahmi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Kusuma Alfrista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Amanda. Saya Nadia Rizky Amalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ropiki Sagala, saya dari kelompok 3. Aspek ramalan masa depan. Sisi keajaiban lain dari Al-Quran adalah ia memberitahukan terlebih dahulu sejumlah peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang, seperti pada ayat 27 dari surat Al-Fat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasululahur ruya bilhaq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa mukassirina la takhafun fa'alina malan ta'lamu faja'ala min duni zalika fatang qariba, yang artinya, sesungguhnya Allah membuktikan bahwa Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kami pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah, dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Hari kiamat. Yaumul Kiamah atau hari kiamat adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh, yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kiamat terbagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering terjadi dan bersifat umum di lingkungan sekitar kita, yang merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap di jalan yang benar dan bertaubat. Contoh kiamat sugro seperti kematian dan bencana alam. 2. Kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat besar, maka manusia akan menjalani alam setelah alam barzah atau alam kubur. Yaumul Zajah, hari pembalasan atas apa yang telah diperhitungkan dari amal baik dan buruk makhluknya. Yaumul Masyar, seluruh manusia dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan di padang masyar. Seluruh manusia akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Ba'as, tiupan sangkakala yang kedua ini menandakan sebagai hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Setiap manusia pada hari itu dibangkitkan dalam keadaan wajah sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Yaumul Qiyamah diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, yang kemudian alam semesta dan kehidupan makhluk hancur secara bersamaan. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Kemunculan Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi adalah sebagai pemimpin umat Islam. Imam Mahdi akan keluar di akhir umat. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman dan di bumi. Imam Mahdi hidup selama 7-8 tahun. 2. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Sesungguhnya pertanda yang pertama muncul menjelang hari kiamat ialah terbitnya matahari di arah barat. 3. Duhan atau kabut. Selama 40 hari di bumi akan diselimuti kabut yang tebal dan gelap. 4. Munculnya api berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemunculan api menjadi fenomena alam yang langka sebagai tanda kiamat, dan juga api yang keluar dari Yaman mengiringi manusia ke tempat mereka berkumpul. 5. Terjadinya gempa saat hari kiamat. Allah akan mengguncang bumi. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya pengguncang hari kiamat itu adalah guncangan yang sangat besar. Melanjutkan penjelasan tentang tanda-tanda kiamat kubro, yaitu yang keenam adalah kemunculan hewan melata yang disebutkan dalam hadis yang sama dengan hadis yang menjelaskan tentang matahari terbit dari arah barat. Yang ketujuh adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu adalah hewan melata yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Namun hingga sekarang mereka masih dikurung oleh dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Yang kedelapan adalah kemunculan Dajjal. Munculnya Dajjal ke muka bumi ini adalah untuk menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu makhluk pun dari diciptakannya Adam hingga hari kiamat yang fitnahnya melebihi Dajjal. Yang kesembilan adalah kemunculan Nabi Isa alaihi salam ke muka bumi, yaitu sebagai saksi manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Dan tanda-tanda kiamat kubro yang terakhir adalah kehancuran Ka'bah. Hal ini sesuai dengan hadis Hakim yang menyebutkan kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah tidak lagi didatangi oleh orang-orang untuk beribadah haji. Lanjutkan penjelasan tentang yang terjadi di hari kiamat kubro. 1. Tidak ada bintang di langit. Hal ini dikarenakan ternyata alam semesta ini membesar,
layaknya berbagai benda langit yang bergerak dalam kecepatan cahaya. Membesarnya alam semesta ini nanti akan melebihi batas horizon kosmologis. Tak akan ada lagi bintang, planet lain, atau apapun karena langit akan kosong. 2. Matinya matahari. Dan ketika akhir dunia terjadi, matahari akan mendingin dan mati. Jika hal tersebut terjadi, matahari akan jadi bintang dwarf hitam. Bintang ini adalah yang sangat dingin, hingga tak bisa kita lihat dengan mata manusia biasa. 3. Alam semesta didominasi lubang hitam. Hal ini dikarenakan menurut prediksi para astronom, nukleon akan rusak dan setiap proton dan neutron di dalam semesta ini akan hilang. Serta jika nukleon sudah hilang, partikel subatomik yang tersisa hanyalah elektron dan positron. Dua partikel inilah yang jadi bahan bakar dari lubang hitam atau black hole. Dengan ini, nantinya lubang hitamlah yang akan mendominasi alam semesta. 4. Makhluk hidup sederhana. Dalam hal ini, kemungkinan alam semesta, tata surya, serta kehidupan manusia akan terjadi lagi, yang akan terbentuk dari partikel yang tersisa. Namun, karena partikel pembentuknya sangat sederhana dan belum terbentuk apapun, segalanya akan berjalan lambat. Para ilmuwan memprediksi jika sudah ada makhluk hidup di era tersebut. Untuk membuat sebuah pemikiran saja butuh waktu miliaran tahun. 5. Jalan keluar dari kiamat. Tentu, kiamat berarti hancurnya dunia, dan hal ini secara ilmiah pun tak terlihat bisa dihindari. Keadaan manusia di alam kubur. Hari pertama, jasad mulai membusuk di bagian perut dan kemaluan. Hari kedua, anggota dalam mulai membusuk seperti limpa, hati, dan paru-paru. Hari ketiga, tubuh yang busuk mulai mengeluarkan bau. Seminggu kemudian, bagian wajah akan membengkak. Pembusukan terus berlangsung hingga hari ke-10. Minggu kedua, rambut mulai rontok. Hewan dapat mencium bau busuknya dari jarak 5 km. 6 bulan berlangsung, jasad mulai menjadi kerangka. 25 tahun setelah terkubur, jasad manusia hanya tertinggal sebongkah biji yang disebut ajbuts atau tulang ekor. Akan menjelaskan tentang hari pembalasan. Yang dimaksud Yaumiddin adalah hari pembalasan dan hisab. Demikian keterangan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullah. Dalam kitabnya Min Kunuz Al-Quran Al-Karim, Syekh Ibnu Utsmaini menjelaskan bahwa yang dimaksud Yaumiddin adalah hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Mengapa disebut hari pembalasan? Karena pada saat itu hamba-hambanya dibalas atas segala amal perbuatannya. Kata adin di dalam bahasa Arab memiliki makna al-jaza wal hisab, yang artinya pembalasan dan perhitungan. Di dalam kata Maliki Yaumiddin terkandung arti iman kepada hari akhir dan iman terhadap pembalasan atas amal-amal, dan bahwasanya yang akan memberikan balasan atas apa yang diperbuat oleh hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, faidah yang bisa dipetik dari sini adalah dorongan untuk beramal baik dalam rangka menghadapi hari tersebut. Amalan bekal di akhirat. Rasulullah memberitahu mengenai amalan apa sajakah yang mendatangkan syafaat di hari kiamat kelak. Lantas amalan apa sajakah yang dimaksud? Yang pertama yaitu tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta i'tiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang pertama yaitu tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta i'tiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dapat dipungkiri bahwa tauhid menjadi salah satu hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Salatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Amalan selanjutnya yaitu menyolatkan sesama orang muslim. Apabila ada saudara muslim meninggal dunia, maka salatkanlah bersama 100. Yang ketiga, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan ketiga sudah dijelaskan bahwa syafaat dari Rasulullah SAW adalah bersalawat kepada Nabi. 4. Puasa. Baik puasa wajib maupun sunnah
Selain bersolawat kepada Rasulullah, puasa wajib dan sunnah merupakan salah satu syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak. Melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh saudara tersebut. Saya akan menjelaskan dari nomor 5, yaitu adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajibu lakum." Berdoalah niscaya akan aku kabulkan. Ada 3 doa yang mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pada saat kita mendengarkan azan. Yang kedua pada saat 2 khutbah, dan yang ketiga pada saat Allah menurunkan hujan, karena hujan adalah rahmat bukan untuk manusia saja tetapi untuk seluruh manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, dan yang keenam ialah bersujud, memperbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang bagaimana? Yaitu salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjihad, memerintahkan kita untuk berpuasa, memerintahkan kita untuk membayar zakat cukup dengan Al-Qur'an. Tetapi kalau dengan urusan dengan salat, Allah langsung mengundang Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kepadanya. Pada saat nanti di yaumil hisab, Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menanyakan kita adalah bagaimana salatmu pada saat di dunia. Yang ketujuh adalah memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali saja, maka Allah berikan 10 kebaikan kepadanya. Ketahuilah Nabi Adam alaihissalam di saat beliau menikahi Siti Hawa, maharnya cukup dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal pada saat itu Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah sudah menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Yang ke-8 ialah orang yang tinggal di Madinah, karena Madinah adalah kota yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Madinah adalah kota yang dimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan hingga Allah memanggil beliau di sana, yaitu kuburan beliau juga ada di Madinah. Dan yang terakhir ialah Rasulullah SAW bersabda, apabila mati anak cucu Adam, maka putuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara, yaitu amalan jariah. Apa itu amal jariah? Yaitu apabila seseorang membangun sebuah masjid, membangun sebuah panti asuhan, membangun panti jompo, maka pada saat dia meninggal sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti, amalan atau pahalanya akan berjalan terus. Yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bagaimana? Seorang guru mendidik muridnya, selagi muridnya mematuhi dan melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan yang ketiga ialah doa anak yang soleh. Apabila seorang ayah mempunyai anak yang soleh dan senantiasa mendoakan dia, maka pahalanya akan berjalan sampai hari kiamat nanti.